Selamat datang di SMA Negeri 1 Wedung. Tempat ini tempat kami menimba ilmu, tempat ini tempat kami mengajar. Saya Muhammad Bagus Wijaya, guru sejarah SMA Negeri 1 Wedung. Yuk kita belajar sejarah. Problem Based Learning. PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senantiasa tidak lupa kita berkat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya hari ini? Selalu senantiasa ya jaga kesehatannya, apalagi sekarang ini musimnya sudah mulai musim pancaroba, yaitu pergantian musim. Doa mulai. Saya presentasi dulu. Presentasi ini untuk mengukur kedisiplinan kita. Ini termasuk penilaian juga. Kemudian saya update dulu Aditya. Kemana? Apa ya? Aisyah. Ahmad Sohibullah. Oh, satu lagi. Kalian coba perhatikan gambar ini. Rini, siapa namanya? Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, gambarnya siapa, Mbak? Jokowi. Profesinya apa, Mas? Presiden Republik Indonesia. Ketiga orang ini ada tidak persamaan dan perbedaannya? Ada. Apa, Mbak? Persamaannya sama-sama memimpin negara. Sama-sama memimpin negara. Jadi ada kaitannya ketiga gambar ini dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, ketika memasuki masa demokrasi liberal, demokrasi Indonesia itu tidak seperti demokrasi yang ada ketika kita pada hari ini. Itu demokrasi uang berapa ini? 50.000. Seperti uang. Maksudnya gimana, Pak? Mau? Kalau saya lipat, maaf ya, saya buang seperti ini. Masih ada yang mau enggak? Mau. Kalau saya taruh di kamar mandi, di WC, masih ada yang mau enggak? Mau. Enggak tahu, Pak. Kenapa? Uang bisa untuk membeli semua. Karena uangnya masih bisa harga bermanfaat. Nah, itulah kenapa kok kita harus berfilosofi seperti uang. Dimanapun manusia berada, dimanapun uang berada, uang itu akan tetap berguna. Dimanapun kamu ditempatkan berada, meskipun kamu ditempatkan di tempat yang, mohon maaf, istilahnya tidak baik, kalau tempatnya jorok, tetapi ketika orang melihat kamu ini sebagai orang yang berharga, maka setiap orang akan membutuhkanmu. Mau nggak kira-kira jadi seperti itu? Itu ya, itu motivasi hari ini. Jadilah kita berfilosofi seperti uang. Aku menganalisis nanti ya secara aktif, belajar dengan kelompokmu, menganalisis perkembangan kehidupan politik, ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Mampu menyajikan secara tertulis rekonstruksi mengenai kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kamu ada rasa sikap ingin tahu, tanggung jawab, disiplin,
bersifat jujur, percaya diri, pantang menyerah, kemudian memiliki sikap responsif. Kita kreatif dan berkomunikasi bekerja sama dengan baik. Nah, bisa? Kita mulai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Kali 1 kalian harus bisa menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap kenal jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif untuk KI sosialnya, KI sikap sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah KI tentang pengetahuannya. Jadi kalian hari ini harus bisa menganalisis bagaimana kehidupan, pertama ya, pada materi kita kehidupan politik pada masa demokrasi muda. Kemudian yang keempat untuk terkait keterampilan. Jadi KI keterampilan yang harus kalian capai yaitu kalian bisa mengolah dan menalar menyajikan di dalam peran konkret. Nanti apa tugasnya nanti kita akan cari tahu. Kayaknya ya ini kita materinya adalah kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal demokrasi liberal. Karena kalian tadi sudah mengamati bagaimana gambar-gambar tersebut. Nanti akan saya berikan masalah nanti hari ini kita menggunakan model problem reasoning, menyelesaikan masalah. Nanti saya beri pertanyaan yang bertanya jadi dasar permasalahan kita yang harus kita pecahkan. Nah, kalian sudah mengamati, kalian mengamati dari pertanyaan tersebut, kemudian diskusikan dengan kelompoknya yang sudah kita sepakati dari minggu yang kemarin. Kemudian langkah yang berikutnya nanti kalian akan presentasi. Di situ kalian akan diskusi, tanya jawab dengan temanmu. Boleh antar kelompok, boleh dengan saya. Jadi selama proses diskusi nanti ada penilaiannya juga. Itu adalah penilaian sikap. Bagaimana kalian proaktif di dalam kelompok, bagaimana Anda itu mengelola kelompoknya, pembagian kelompoknya, dan tentunya yang paling penting adalah kontenmu, konten yang kamu sajikan. Nanti saya akan memberikan KPD yang sudah saya sediakan. Kemudian ini kompetensi dasar dari UTK-nya. Kalian hari ini kita akan menyelesaikan tentang kehidupan politik. Untuk minggu depan kalian akan bank ekonomi. Mas, tentunya semuanya di masa demokrasi liberal. Dan tugasnya nanti kali terakhir kalian bisa menyajikan hasil rekonstruksi dari kehidupan politik dan kehidupan sosial. Kalian rekonstruksikan. Nah, KKM untuk melakukan kali ini adalah 75 sama KKM maupun lengkap. Kelompok kedua, kelompok Sukiman diketuai oleh Mbak Ica. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi di kehidupan politik Mas pada masa demokrasi liberal ini setelah Indonesia kembali ke bentuk NKRI tanggal 15 Agustus 1945, pemerintah Indonesia ini dihadapkan permasalahan yang rumit. Permasalahan itu mengenai ketidakstabilan politik. Jadi setelah Indonesia merdeka, ternyata kita setelah merdeka pun tidak serta-merta kemudian berkomunikasi enak, berpolitik enak, berekonomi juga enak, tidak. Tapi ternyata kita ini dihadapkan oleh banyak sekali masalah. Dan masalah-masalah tersebut yang harus kita diskusikan hari ini bersama kelompok menang. Apa masalahnya? Mengapa terjadi ketidakstabilan? Nah, diskusikanlah. Nah, kalian sudah dibagi beberapa kelompok. Nah, di situ ada permasalahan pergantian kabinet. Nanti kalian cari di kabinet kalian, informasi apa saja mengenai kabinet kalian. Nanti kalian tuliskan di lembar LKPD yang akan saya bagikan. Kemudian kalian isi kemudian hubungan antara pusat dan daerah pada masa demokrasi parlementer. Kalian isi bagaimana hubungan antara pusat dan daerah pada masa demokrasi parlementer. Kalian tadi isi. Kemudian pemilu pertama tahun 1955. Bagaimana keadaan politiknya? Jadi semuanya di sini memiliki masalah. Kemudian yang terakhir tentang dekret presiden yang terakhir keadaan politiknya. Ini kalian diskusikan. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Dan nomor 2 kan sudah ada tahu kemarin. Cita-cita saja, tidak perlu kalian kuatkan semua.
kembali menjadi NKRI. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950. Kemudian, hubungan pusat dan daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah telah mendapatkan perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah pusat tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Kemudian, Pemilu 1 tahun 1955. Pemilu sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud karena usia kabinet yang sangat singkat. Persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu 1 dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap yang dilaksanakan 2 kali tanggal 29 September dan 15 September Desember 1955. Kemudian, Dekret Presiden 5 Juli 19... Kelompok Sukiman? Oke, silakan Mbak Saida. Bagaimanakah berakhirnya kekuasaan kabinet Sukiman? Oke, saya jawab, yaitu munculnya pertentangan Masyumi dan PNI di atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya kepada kabinet tersebut. Akhirnya, DPR membuka Sukiman dan terpaksa Sukiman harus melepaskan mandat tersebut kepada Presiden. Itu ya, luar biasa ya. Jadi, kenapa kok kabinet Sukiman ini berakhir? Ini mengakibatkan apa? Iya, perpecahan. Kita itu sama-sama manusia yang jadi kepala desa di sokong apa kayak ini kepala desa. Yang jadi kepala desa siapa? Apakah yang gotok-gotokan jadi kepala desa? Tidak. Nah, ini yang sifat-sifat yang tidak boleh kita rawat. Sifat-sifat yang harus kita hindari. Ya. Berbeda pendapat boleh, asalkan tidak menjadi perpecahan kesatuan dan persatuan. Kita refleksikan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar apa saja. Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan, Aisyah. Sudah belajar apa saja, Aisyah? Hubungan politik pada demokrasi sudah. Oke, 1. Kemudian Hubungan pusat dan daerah. Kemudian Pemilu 1 tahun 1955. Kemudian pergantian kabinet yang tepat. 1, Kabinet Nasir. 2, Kabinet Sudirman. 3, Kabinet Wiloto. 4, Kabinet Ali Sastro Pamjolo. 5, Kabinet Burhanuddin. 6, Kabinet Ali Sastro Wijoyo. terus 7. Kabinet Juanda. 7 kabinet ya, diingat-ingat. Ada yang mau ditambahkan? Pelaksanaan Konflik Wanto. Kita bersuara. Kemudian Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pembubaran Konflik Wanto. 2. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan terakhir yaitu dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, minggu depan Anda buat yang namanya grafis mengenai masa demokrasi. Karena kita ada 1 tahun-tahun penting tentang demokrasi parlementer atau demokrasi berjalan. Untuk materi minggu depan, selanjutnya kita akan membahas tentang polarisasi ekonomi masa demokrasi sekaligus ada penilaian tentang. Silakan memimpin berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Monggo Mas Davis. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, doa mulai. Doa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.